Beribu-ribu buah cinta, hanya satu yang manis rasanya. Beribu-ribu pondok pesantren, hanya dari Salamah yang buat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak raja memakai tongkat. Tongkatnya si kayu jati. Jawab salam yang kurang semangat. Coba saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu putra putri kami yang mau menjawab salam, saya doakan mudah-mudahan cepat berangkat naik haji. Yang tidak, amin, berangkat juga, tapi cukup ngantar sampai di bandara saja. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasaqul qadim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala aidan Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi hab li minas shalihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami putra putri yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma. Kepada Romo Yai Abah Baru saya Bapak Kiai Ahmad Fakih Al-Asy'ari SPDI selaku ketua yayasan sekaligus pembimbing dan pengasuh pondok pesantren Darussalam beserta Umi beserta Ibu Kiai yang sama-sama kita muliakan, Ibunda Hajah Maria Urfa yang sama-sama kami dari Kabul, yang beliau ini adalah salah satu putri Romo Kiai kami Abah Ihsan. Semoga Allah terangkan, Allah lapangkan kubur beliau. Alhamdulillah beliau hadir dalam kesempatan ini mewakili ayah anda Bapak Zulkifli Said yang selaku Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Pekanbaru yang sama-sama kita muliakan. Selanjutnya hadir bersama kita pimpinan pondok pesantren dari Darussalam Desa Bangun Jaya yang sama-sama kita muliakan. Tidak luput Bapak Camat, Bapak Badisa atau Purwamil, Bapak Kapolsek beserta unsur pimpinan kecamatan Tambusya Utara yang sama-sama kita hormati. Wakil khusus putra putri kami yang hari ini melaksanakan akhirus sekaligus dirangkaian imtihan. Semoga mereka menjadi generasi Qur'ani yang soleh dan solehah, yang bisa mengikut dur, mendem jeruk, mengangkat harkat martabat kedua orang
tua, agama, nusa dan bangsa. Waktu khusus kembali ayahanda, ibunda, para wali santri, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, yang besar tak bisa saya sebutkan gelarnya, yang kecil tak bisa saya sebutkan namanya, yang hadir insya Allah diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir. Dulu sama rendah berdiri, kita sama tinggi di aula Pondok Pesantren Darussalam Hidayah yang kita cintai. Udah dalam rangka melaksanakan akhirus sana, haflah akhirus sana sekaligus rangkaian impian. Mudah-mudahan kita, langkah kita hari ini senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam adalah sama-sama kita hadiahkan buat malam dan habibina wa syafi'ina wa zulina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini ibunya lebih banyak daripada bapaknya. Pak, Bu, semangat ibu-ibu. Bu, Pak, semangat jelas. Sebelum saya Maulatul Hasanah, mohon maaf, beri maaf kepada panitia. Saya merasa kehilangan gelas beserta isinya. Dan dia merasa panitia yang menemukan gelas beserta isinya, saat isi sini, tolong diantarkan ke meja Ustaz sekarang juga. Gercep, gerak cepat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bangga Bapak Ibu menyaksikan penampilan demi penampilan anak kita tadi tidak? Yang gak bangga silahkan ngacung. Tahu ngacung itu bahasa Korea. Ngacung alias sangat jadi. Bangga atau tidak, Bu? Alhamdulillah. Saat ini ayah bunda, tepatnya saya tidak memberikan tausiah, saya tidak memberikan Maulatul Hasanah, karena di depan saya waktu khusus Pak Babisa ada beliau tuan guru saya. Jadi kalau anak banyak bicara di depan orang tua gak sopan. Tengok fotonya, yang sebelah sana imut-imut, yang sebelah sini siapa ngomong anak tadi? Jauh-jauh dari kabut. Kalau ibunda kemenang tadi 2 jam setengah dari ujung Batu, kami sama. Saya dari Kabul, beliau dari Bencah Kusuma. Sama-sama beliau sudah tinggal di ujung Batu. Istri daripada abah guru saya, Yai Haji Romo Ahmad Nuri, yang sekarang menjabat menjadi ketua NU Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah. 4 jam meruput kuduk-kuduk jam 3 imam besok kabur. Tekok kene kok diomong amit-amit. Bapak Ibu yang kami muliakan, saat ini kalau pangamutun dengan kata saya memaafkan sebesar-besarnya, saya tidak ceramah, saya berbagi pengalaman saja apa yang saya dapatkan 32 tahun yang mendatang, 30 tahun yang lalu mendatang.
Kenapa? Karena gelasnya belum sampai. Pengalaman pribadi saya ketika 32 tahun yang lalu saya ikut haflah akhir sana di pondok pesantren saya di Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Bu, saya pesen 2 untuk kamu, ya kamu. Saya pesen untuk kamu semua yang santri Darussalam. 2 untuk kamu, 1 untuk mama dan papa. Di sini panggilannya Mimi atau Papi atau Bokeh. Ya, kalau di kampung kami sama Bu Aja, Maria Upa itu panggilannya Mama. Mamanya manggil suaminya Papa. Papanya kerjanya ngedek. Bapak Ibu yang kami muliakan, yuk teman-teman. Nih, kalau di Rokan dulu ini, Edi Suroso atau Ustaz Edi Suroso itu dikenal dengan Ustaz Parenting, Ustaz anak-anak. Mulai dari TK, beliau namanya itu Umi Musda. Kepala tingkat ketemu kami, asal apapun acara bocah cilik-cilik, aku si bunda. Anak SMP, SD, MTTA, MI, Sarawiyah, Aliyah, UPP, Rokatia, Setiai, aku juga yang bunda. Mengenai masalah anak-anak urusan ibunya. Setuju? Maka saat ini saya pesan buat kamu yang imut-imut, yang sedang dapat medali, hati-hati, yang pencak surat tolong pedangnya dijauhkan dari saya. Karena sebab itu saya juga bisa. Ada lawan, ini mencari lawan. Kalau 5 menit kita tidak sampai, main kita. 1 pesan saya hari ini, wahai anak-anakku. Hari ini bagi kamu yang aliyah telah menamatkan dari pondok pesantren Darussalam. Oke, my ladies and gentlemen. Boleh kamu hari ini menamatkan dari pondok pesantren kebanggaan kita Darussalam. Boleh hari ini kamu angkat kaki. Boleh kamu hari ini pergi meninggalkan kami di Darussalam. Tapi ingat, jaga nama baik santri, jaga nama baik pondok pesantren Darussalam. Ini udah panas betul nih. Pasangnya jauh, gelas bentar juga sampai. Jaga nama baik santri, jaga nama baik santri. Ikomat. Istami'u, istri sujuan. Silakan dengarkan baik-baik. Nanti di akhir sesi Ustaz ada jawab, Ustaz kasih hadiah. Hadiahnya apa? Rahasia. Dengarkan. Hari ini teman-teman, engkau wahai anak-anakku yang tamat aliyah, boleh kamu sekalian menamatkan, boleh kamu sekalian meninggalkan pondok pesantren kebanggaan kita Darussalam yang kita cintai. Tapi ingat, jaga nama baik santri, jaga nama baik pondok pesantren Darussalam. Are you ready? Sapi. Ayo ready go sapi. Jaga nama baik santri. Santri itu bagaimana? Ya laki-laki, here. Tengok kemari. Tengok penampilannya. Soleha, habibah, karomah, ahli jannah. Tapi kalau kamu sudah tamat, nanti pulang jangan penampilanmu jadi musibah. Ketika kamu nyantri di Darussalam 6 tahun, boleh ada yang mungkin, ada yang pulang balik, kamu muslimah banget. Begitu pulang, alismu kau gambar
gigimu kau pagar, auratmu kau ungkap. Santri itu bagaimana? Identik dengan lemah lembut. Kayak baru kan? What my friend? Ini enggak keluar dari Darussalam, mentang-mentang udah tamat. Bebas aku bebas. Jangan, masih banyak cita-cita yang kau ingin raih anandaku. Setuju? Begitu juga ada yang laki-laki. Tengok nih penampilannya, kopiah hitam. Ada yang seperti Bude bagi Domino. Ada yang seperti Anjas Mara. Kamu tamat hari ini teman, hari ini kamu berpindah ke Darussalam, tapi pulang jaga nama baik. Santri bagaimana? Sarungan, kopiahan, jubahan. Ini tamat pesantren. Masih pakai celana panjang 2 minggu, seminggu pakai celana pendek, sebulan kamu nggak pakai celana. Alhamdulillah, terima kasih Gus. Matur suwun. Pada panitia saya ucapkan juga terima kasih. Ternyata bukan bila saya saja yang bilang, semuanya ada di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Darussalam membawa berkah di waktu akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jaga nama baik santri dan pondok pesantren Darussalam. Suatu saat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, wahai anak-anakku, kamu boleh jadi presiden, kamu boleh jadi pengamen, kamu boleh jadi insinyur,
ibumu baru bapakmu. Ibumu baru bapakmu. Maka yang cocok ibunya 3, bapaknya 1. Mengapa ibunya 3, bapaknya 1? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, mengandung, melahirkan, menyusui, lalu membesarkan putrimu ibu. Setuju? Alhamdulillah. Tengoklah, makanya ini hari Abia, Bapak Kiai, Ibu Aja yang hadir, tengoklah bapak-bapak cuma pojok atap, ibu-ibunya banyak. Mengapa? Karena yang berperan aktif di dunia pendidikan, di dunia nyata sampai dunia akhirat adalah seorang ibu. Nih, halo teman-teman, halo ayah, halo. Tengoklah kalau ibu kita sedang mengandung. Suatu saat, wahai gadis-gadis kami yang mulia, engkau juga akan mengandung. Berapa juta kamu milih anak? 12. Tengoklah ibu kita ketika mengandung. Wahnan ala wahni, dengan letih lesu, dengan loyo lunglai. Bahkan kalau semakin besar kandungan seorang ibu, dia semakin bangga. Adakah dibangun daya sekitarnya ini kalau perempuan ngandung lalu dibrodokkan alias didelik? Ada? Tidak. Semakin besar kandungannya, dia semakin bangga. Ayo kondo, bonaku, milik inyong, ike milik dana. Semakin besar dia semakin bangga. Berapa bulan dia? Iyo. Berapa bulan boleh? Telu. Sada bulan dah baru. Oh, bulan dah. Semakin besar semakin bangga. Kemana-mana kan ketika itu dibawa anak-anakku, ke pasar dibawa, berondol dibawa, pengajian muslimat fatayat dibawa, yasinan dibawa, ke pasar milih salah pun dibawa. Mana ada ibu-ibu yang sedang mengandung milih salah, lalu masih banyak belanjanya, mau cabai ini segala macam, lalu dititipkan sama abang tukang salah. Bang, titip kandungan sebentar. Ada tidak? Dan ketika 9 bulan 10 hari melahirkan kalian semuanya dalam keadaan bisa dikatakan menyambung antara hidup dan mati. Maka ketika nanti kalian sukses, umrohkan, hajikan, muliakan kedua orang tuamu, terutama ibumu. Setuju? Setuju? Setuju, Pak? Alhamdulillah. Yang kedua, hargai dan hormati guru-gurumu. Kita bisa baca, menulis dan membaca karena siapa? Karena siapa? Karena guru, karena ustaz-ustazah kita. Masih teringatkah kamu puluhan tahun yang lalu, mungkin barangkali belasan tahun yang lalu, mungkin barangkali kamu sekali diantarkan ayah bunda ketika kita KMDTA kita, KMI kita, ke sanawiyah kita. Hari ini kamu dijemput mau dibawa pulang, wahai anak-anakku. Jangan merasa karena sudah pandai, setinggi apapun engkau di depan orang tuamu masih tetap seorang anak. Setinggi apapun pangkat gelar jabatanmu, tahta gelarmu di luar sana, engkau tetap seorang anak. Di depan guru engkau tetap seorang sang. Maka sampai kumpul dua anggap untuk dua adab, dua akhlakul karimah. Betul kata yang mulia Hajah Ibunda Hajah Mario Fatani. Maka satu-satunya solusinya adalah pondok pesantren. Berbahagialah sampai semuanya yang memiliki anak sudah disekolahkan di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Salatullah
Kalau kamu ingin putra putrimu soleh dan solehah, syaratnya dulu
mulia, faqih, orang yang memahami ilmu agama, orang yang hebat di bidang ilmu agama, mulia karena memahami ilmu agama. Tapi kenyataannya sepurane ngomong Jawa dulu gak baik kita. Bapak keluar katanya sedaya omong-omong kita, terutama kami orang Jawa, kalau ngasih nama anaknya itu sapetu dhewe, saenake dhewe. Ada yang namanya Cikra, Tondo, gini apa ya kaya. Nah, maju sedikit Indonesia belum merdeka tahun 1900 mulailah maju dengan nama-nama keberuntungan. Sabar, ada namanya Sabar. Untung namanya Untung. Selamat, Urek, kenyataannya udah mati. Ya, nama-nama keberuntungan. Maju sedikit sudah mulai merdeka 1945, dimulai dari ejaan Soekarno, Soeharto, Sutomo, Subroto, Suro, ya. Kalau sekarang orang Jawa baca ayat muda kasih nama anaknya keren, singkatan Muhammad Al-Dino. Nih, 1 tahun yang lalu pasca Corona saya memberikan kajian di daerah Tebing Tinggi Medan dekat simpang tol Tanjung Purawa. Setelah ngaji seperti biasanya datang seorang bapak-bapak, Pak Ustaz, turun disuruh itu didamoni alias tolong didoakan. Istriku sudah 3 hari 3 malam nggak bisa melahirkan, sudah nampak kepalanya. Asa iso-isoku sebisa-bisaku sesuai dengan pesan Romo Kiai saya di Pondok Negeri, tak damu bangun, alhamdulillah. Begitu karomah dari Allah Subhanahu wa taala melalui air tadi, enggak selang lama 2 jam kemudian istrinya melahirkan tanpa apa itu seksual itu apa namanya? Kaisar apa? Kaisar. Lahir normal. Saya sampai di rumah kabur, ditelepon melalui WA. Alhamdulillah Kiai matur sembah mun sanget, anak saya sudah lahir. Besok tujuannya saya akikahkan dia karena laki-laki saya potongkan kambing 2, saya kasih nama sesuai dengan pesan Pak Kiai, namanya Ahmad Al-Dino. Ahmadnya yang mulia seperti Romo Kiai kita Ahmad Pagi, Ahmad mulia. Al-Dino ternyata singkatan alhamdulillah di dia nongol. Alhamdulillah dia nongol karena 3 hari 3 malam nggak nongol. Begitu dikasih air langsung lahir, langsung nongol, disebut namanya Al-Dino. Alhamdulillah dia nongol. Ahmadnya yang bagus, Al-Dinonya itu yang kurang bagus. Ada juga lagi jamaah saya orang Sunda, ayahnya orang Jawa, orang Sunda, kumaha damang. Alhamdulillah damang. Sepurone, kata sepurone damang ya. Ada jamaah saya itu orang Sunda, nama bapaknya Basori, nama ibunya Kokong, disingkat
3 bulan
dimasukkan buah yang berduri dan buah yang berambut. Tahu ibu buah yang berduri? Apa namanya? Iya. Buah yang berambut? Kalau rambutnya hijau rambutan, kalau rambutnya pirang namanya janda. Dimasukkan. Ada apa Bu? Maaf Pak Kiai, sepurone dulu saya pernah ngaduk jenengan. Saya dulu pernah marah sampean. Memang anak ireng, ndak elek nyentutan. Tapi kilo fotone karo Pak Bupati, nerima trofi, nerima sertifikat. Ya Allah, aku nangis. Aku nangis. Alhamdulillah karomah, fadilah daripada membaca Quran. Dari perut sudah kita ajarkan Al-Quran. Dari perut sudah kita ajarkan ilmu agama. Lahir di ayun, kalau di ayun dibuai. Jangan wong Melayu, wong Minang lagunya kan lain. La ilaha itu lagunya orang Melayu kalau Minang. Kalau orang Batak andelik itu kalau orang Batak. Nah wong Jawa beda. Anak isopo, anak isopo, anak isopo. Ya anak isopo, anakmu kok anak isopo. Diajari dengan sholawatan. Saya kan kalau ibu lagi ngayur, ibu-ibu, ibu-ibu apapun gelarmu di luar sana seperti ibu aja yang mulia, kamu panjenengan pulang, tetap kamu sebagai seorang nyonya. Kamu juga nyapu, nyambel, nyayur, nyetrika, nyusoni. Ya, seorang ibu ketika ibu-ibu masak, nyayur, nyambel, yuk dibuai. Jangan punya idola lagi. Insya Allah sekali aja saja anaknya tidur, ibu bisa bekerja. Ilmu agama. Kalau 2 kali aja nggak mau tidur, ya dikuatin. Begitu sudah masuk bisa jalan, diajari ilmu agama. Al-Umi al-Madrasatullah. Ibu-ibu adalah madrasah sekolah pertama untuk putra putrinya. Maka dawai Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu negara dalam satu fitrah, dalam keadaan suci. Tinggal di orang tuanya yang membentuk umat Nasrani, Majusi atau Yahudi. Mudah-mudahan putra putri kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya Rabbal. Terakhir, jangan tinggalkan pondok pesantren. Apalagi saat ini sudah berada kita di akhir zaman. Kalau putra putri ibu pengen selamat punya akhirat, pengen ibu memiliki putra putri, ya cita-citanya sesuai dengan cita-cita ibu. Jangan tinggalkan sekolah pesantren. Maaf, saya bukan menjas, tidak. Ya, saya dulu ketika di pondok pesantren itu
Tidak cukup pendidikan itu di pondok pesantren saja. Justru apalagi saya dengar dari Romo Kiai Ahmad Fatul yang mulia, di sini ada santri yang kalong, kalau bahasa kami Jawa Timur, santri kalong, santri yang pulang balik. Selama di pondok pesantren mulai dari jam 7 sampai jam 4 miliknya pondok pesantren anak-anak muda. Tapi setelah pulang, bebaskah mereka bagaimana hurdanya, bagaimana HP-nya, bagaimana sholatnya, bagaimana PR-nya. Maka melalui majelis Haflah Bersalah yang kali ini, saya mengajak kepada pribadi saya, juga pada tuan-tuan yang hadir, kalau bisa pondok pesantren itu jangan tanggung-tanggung. Leboke buah sekali letakkan saya dapatkan di pondok pesantren, letakkan, insya Allah jadi itu. Cuman permasalahannya kadang baru di pondoke semengi anaknya enjoy ngaji karo kiai, mama sing nangis, mama sing ora doyan mangan. Ya anak, biasanya neng omah kasur tebel, neng pondok pesantren tipis, kepintingan. Semula harus kena penyakit kudis, penyakit buruk, penyakit gatel. Orang percaya bulan sekian kilo, kurang kabeh ini. Tapi alhamdulillah sakit dari viral, gara-gara kurang kudis kurang tahu. Nanti bisa yo balik kapalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah penyakit biasa, Ibu. Jangan terlalu serius. Baru penyakit melenteng. Anakku, kau putihkan anakku. Enggak jadi. Cat kiai disupport enggak apa-apa, Kak, biasa. Kalau di pondok pesantren biasa, sampai mati pun biasa. Kita doakan salah satu santriwati kita yang sanawiyah, yang kemarin meninggal dunia karena ingin foto, ingin persyaratan foto saya di daerah Kiai. Ngubet roh itu kita langsung berbelah, langsung meninggal. Mudah-mudahan husnul khotimah. Allah akan menaikkan derajat baik dalam di dunia maupun di akhirat bagi orang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Hari ini ibunda yang mewakili putrinya yang meninggal dunia gara-gara mau foto untuk persyaratan Haflah Besar kali ini, jangan merasa sedih ibunda.
putra putri kula lan panjenengan sedaya dados generasi yang Qur'ani, yang soleh dan solehah, yang bisa mikul dur menuju sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah ada yang kita tulis tapi khusus untuk di pondok pesantren